Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ada sosok manusia yang disukai oleh jin, ada sosok manusia yang, menikah dengan jin, ada sosok manusia yang, dalam kehidupannya berinteraksi dengan jin. Nah, ini ada, ini benar-benar ada, dan ini adalah salah satu fakta dari, fenomena yang terjadi di alam manusia. Ada manusia yang bersekutu dengan jin, baik itu untuk kepentingan, memperkaya diri, kepentingan kesaktian, dan lain sebagainya. Ada yang manusia tidak bersekutu dengan jin, tetapi dia justru disukai oleh jin. Sehingga jin itu akan terus mengikutinya. Yang ingin saya bahas di video kali ini itu ada tiga, yang yaitu pertanyaannya, bagaimana sih, bangsa gaib itu bisa berinteraksi dengan kita, dengan manusia? Bagaimana sih jin itu bisa suka kepada manusia? Nah, ini ada tiga jawabannya, ada tiga tiga penyebabnya. Nah, berikut akan saya jelaskan secara ringkas saja tiga penyebab tersebut. Kira-kira apa saja? Jadi nonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Faktor keturunan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada manusia yang merasa dirinya tidak pernah berhubungan atau tidak pernah berinteraksi dengan bangsa gaib, tetapi justru bangsa gaib itu selalu mengejarnya. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan. Maksudnya, mungkin saja di masa lalu ada leluhur kita atau orang tua kita yang memiliki kesaktian atau yang pernah berinteraksi dengan jin atau melakukan sebuah perjanjian dengan jin, sehingga jin-jin itu nantinya akan mengganggu keturunan orang tersebut. Jadi tidak heran jika ada orang, baik itu wanita maupun laki-laki, yang disukai jin karena faktor keturunan. Jadi ada orang di atasnya, leluhurnya, kakek, nenek, atau di atasnya itu pernah mengikat perjanjian dengan jin. Ini akan membahayakan keturunannya apabila keturunannya tidak mampu mengendalikan atau memiliki kesaktian atau kekuatan batin atau kekuatan spiritual yang sama dengan leluhurnya tersebut, sehingga tidak bisa mengendalikan atau kemampuannya berada jauh di bawah makhluk gaib yang dikendalikan oleh leluhurnya tersebut. Ini penyebab yang pertama. Kemudian yang kedua itu, jin bisa suka kepada manusia apabila, terutama wanita ya, apabila, ia melihat wanita yang sedang telanjang. Misalnya akan berganti pakaian, sedang mandi. Kita tahu bahwa kamar mandi itu adalah tempat favorit jin di rumah kita untuk tinggal, untuk nongkrong. Jadi salah satu tongkrongan jin yang ada di dalam rumah kita itu salah satunya di kamar mandi. Jadi, ada manusia, khususnya wanita yang disukai oleh jin karena dia itu dilihat oleh jin ketika bertelanjang. Nah, bagaimana cara agar hal ini tidak terjadi, tidak menimpa Anda? Yaitu ketika Anda hendak membuka pakaian, maka berdoalah, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan atau dari penglihatan jin. Nah, minimal jika Anda tidak hafal doa perlindungan dari gangguan jin, bacalah Bismillah sebelum membuka pakaian. Insya Allah dengan demikian, Allah SWT akan menutup pandangan jin melihat aurat Anda. Insya Allah. Jadi ingat teman-teman sekalian, bagi kaum perempuan terutama, ketika Anda ingin mandi, ingin membuka pakaian yang akan menampakkan seluruh aurat Anda, meskipun Anda sendirian, tetapi ada di sekitar Anda itu sosok gaib yang mungkin sedang memperhatikan Anda, maka selalu baca Bismillah. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaithanir hamah wa min kulli ainil lamah. Itu adalah doa untuk kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin, sihir, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian ada juga orang yang disukai jin itu karena melakukan ritual-ritual untuk memperoleh ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Nah, jadi yang ketiga ini itu berhubungan kepada ritual-ritual, kepada tirakat-tirakat. Misalnya ketika kita ingin
menguasai sebuah ilmu kanuragan, misalnya ilmu kekebalan tubuh misalnya, maka salah satu yang bisa dilakukan itu adalah dengan cara, apa istilahnya itu, mandi kembang. Nah, tuh ini ada tidak bisa dilakukan sendiri, tapi ada orang yang membimbing. Nah, kemungkinan ketika kita mandi kembang itu ada sosok jin yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi kebal. Nah, ini juga menjadi salah satu jalan atau penyebab jin bisa suka kepada Anda, terutama bagi laki-laki yang memang sangat senang dengan hal-hal, yang berbau dengan kesaktian. Jadi intinya, yang menyebabkan jin itu bisa suka kepada kita, kepada manusia, jika tidak melalui keturunan atau tidak melihat aurat kita, maka yang ketiga ini adalah penyebabnya, yaitu karena kita mungkin, ingin sakti, ingin memiliki kekuatan seperti kekebalan senjata tajam misalnya, atau ingin, sakti bisa melihat mereka misalnya dan lain sebagainya, maka itu ada kemungkinan jin akan, suka atau cinta kepada manusia. Wallahu a'lam ya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya informasikan pada video kali ini seputar bagaimana sih, jin itu bisa suka kepada manusia atau bagaimana sih jin itu bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, pada intinya, eee terutama untuk penyebab yang kedua tadi, saya ingin berpesan kepada Anda, terutama kaum perempuan, jika Anda ingin mandi atau jika Anda ingin mengganti pakaian dimanapun, terutama di tempat-tempat yang lembab, yang memang menjadi tempat kesukaan jin nongkrong, maka minimal baca bismillah sebelum membuka aurat atau baju Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.